Baik, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan eh, CRUD pada Microsoft Visual Studio. CRUD pada Microsoft Visual Studio. Di mana CRUD itu C-nya adalah create, R-nya adalah read, U-nya adalah update, dan D-nya adalah delete. Perlu diingat sebelum membuat project ini, kita perlu membuat database dan mengkaitkannya dengan project kita yang kita miliki ini. Kita mulai dulu dari mengkaitkannya. Mengkaitkannya itu dengan cara, sorry sebentar, kita klik my project, lalu klik reference, lalu klik add, lalu pada extension kita cari MySQL data. Nah ini dia MySQL.data. Ini saya sudah tambahkan, cuman saya akan menunjukkan cara menambahkannya pada teman-teman. Ini kita pilih, lalu kita checklist, lalu kita oke kan. Cuman karena saya sudah menambahkannya tadi, sudah saya tambahkan MySQL.data, jadi tidak perlu lagi menambahkan, cukup sekali saja menambahkan MySQL.data ini. Nah itu tadi untuk menambahkan penghubungnya MySQL data. Lalu di sini kita akan membuat bang, gimana sih cara buat database-nya? Gampang. Kita masuk ke yang pertama-tama, sebelum membuat database-nya kita harus punya SAM dulu ya. Kita harus punya SAM, lalu kita running kan, kita start. Nanti kalau sudah kita start, dia tulisan di sini akan berwarna hijau. Kalau sudah hijau, itu tandanya dia sudah aktif. Nah, sebentar, di sini saya akan mulai dari awal ya. Kita tekan pada keyboard Windows plus R, maka akan muncul jendela run. Lalu kita ketik cmd, lalu kita OK. Maka tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ketik cd, lalu slash, lalu enter. Setelah itu kita ketik cd, sum, lalu mysql, lalu bin, enter. Lalu mysql min u, root, min p. Nah, muncul password, tidak perlu diisi, cukup langsung di enter saja. Nah, ini dia kita sudah masuk ke MariaDB-nya. Oke. Bang, gimana sih cara untuk melihat database apa saja yang ada di laptop kita? Caranya gampang, cukup ketik saja perintah seperti ini. Show data bases, lalu titik koma, enter. Maka akan muncul database-database yang ada di dalam laptop kita ini atau di dalam komputer kita. Bang, gimana sih caranya membuat database? Gampang. Sini kita juga akan coba membuat database. Caranya gampang, kita ketik saja perintah seperti ini. Kita kasih nama database-nya coba-coba saja ya namanya. Coba. Ya, ini coba-coba biasanya kan penulisannya ada spasi nih. Cuman kita untuk membuat database ini tidak boleh ada spasi. Kalaupun mau ada jarak, kasih tanda penghubung. Nih, underscore ya. Coba, lalu buat titik koma, enter. Oh, error. Oh ya. Di sini saya pakai S. Kalau ngetik database-nya nggak usah pakai S. Kalau mau create-nya, create database coba. Oh iya, ini salah. Baik teman-teman, ini perintah untuk membuat database-nya. Tadi saya sempat salah 2 kali. Database coba. Nah, begitu dia teman-teman cara membuat database-nya. Create database coba. Coba kita lihat kesalahan saya yang tadi. Di sini create database pakai S, nggak boleh.
nanti dia jadi error. Terus yang kedua, salah penulisan create-nya. Dan yang ketiga, kita baru benar. Create database coba-coba. Terus kita gunakan database coba-coba tadi. Use coba-coba. Titik koma. Maka jika seperti ini jawabannya, database change. Artinya database sudah berganti. Maka database yang kita gunakan sekarang adalah database coba-coba. Bang, gimana sih caranya membuat tabel dalam database? Gampang. Di sini saya akan mencoba membuat tabel data mahasiswa. Caranya gini. Table data MHS mahasiswa. Lalu buka kurung, enter. Mahasiswa kan punya NIM, nomor induk mahasiswa. NIM, terus kita kasih varchar. Tipe data ini harus varchar, bisa juga integer. Cuma saya menggunakan varchar karena NIM ini nanti bukan untuk dijumlah-jumlahkan. Kecuali tadi kalau NIM-nya mau dijumlahkan lagi dengan NIM orang lain, nanti berapa hasilnya itu nanti. Bang, kenapa sih NIM-nya pakai tipe data varchar? Kenapa nggak integer? Dua-duanya bisa varchar, bisa integer. Kalian teman-teman bebas memilih mau pakai varchar atau mau pakai NIM. Bisa. Kalau sudah seperti ini, enter. Ketik nama varchar. Kasih saja 100. Terus kelas jurusan ya. Jurusan varchar 100. Lalu alamat. Varchar lagi 100. Kasih koma. Kita kasih primary key-nya, kita kasih di NIM. Dua kurung NIM. Nah, kalau di sini kita tidak perlu memberikan tanda koma, langsung saja enter, lalu tutup kurung, titik koma, enter lagi. Maka tabel sudah bisa, maka tabel sudah terbuat, berhasil dibuat. Untuk melihat deskripsi pada tabel, kita bisa ketik perintah desc, terus masukkan nama tabelnya, data MHS. Nah, di sini nampak dia menggunakan varchar 100, nama varchar 100, jurusan varchar 100. Primary key-nya terletak pada NIM. Oke. Sebenarnya ada yang lebih simpel, yaitu dengan cara membuat database-nya dari web, dari PHP MyAdmin. Cuman saya kurang paham caranya membuat dari PHP MyAdmin, jadi saya yang pahamnya cara membuat database-nya dari CMD. Jadi sepertilah cara membuat database dari CMD dan cara membuat tabel dalam database dari CMD. Ini kalau kita lihat tabel ini masih kosong sekarang. Bisa kita cek. Caranya gini. Nah, masih kosong, belum ada data ke dalam. Belum ada data di dalamnya. Ya, ini kita minimize dulu. Minimize lagi. Ya, di sini saya sudah membuat projectnya tadi, dan saya sekarang akan menjelaskan proses dalam pembuatan CRUD pada Microsoft Visual Studio. Pertama-tama buka modul. Jadi waktu kalian membuatnya, buat modul dulu. Setelah buat modul, tadi kan ini kita sudah menambahkan mysql.data. Tadi kita sudah menambahkan mysql.data, dan sekarang kita masukkan dia ke sini. Kita panggil dia import mysql.data.mysql client. Terus kita buat dim query koneksi string public con as mysql connection, di mana con ini sebagai mysql connection, cmd sebagai mysql command,
RD sebagai MySQL Data Reader, RD DA sebagai MySQL Data Adapter, DS sebagai dataset. Terus di sini ada subkoneksi server lokal, servernya menggunakan localhost, user root, dan passwordnya dikosongin. Database-nya DB pemrograman 4. Ya, ini seperti ini. Nah, jika nanti koneksinya berhasil, maka akan muncul message box itu berisikan koneksi berhasil. Dan jika tidak berhasil, maka akan muncul pesan database gagal terhubung. Dari modul 1, kita beralih ke form input data. Nah, di input data ini, teman-teman bisa lihat dulu. Desain dari form input data. Nah, seperti ini dia. Ini ada group box ya. Ini label. Bentar, ini label. Button ada 3. Ini text box 1, 2, 3, 4 dan data get. Baik, kita langsung ke codingnya. Yang pertama-tama ada public classroom input. Di sini NIS nama, alamat dan kota sebagai string ya. DA new MySQL data.mysql data tampil. Sub tampil data. Query tampil. Select bintang from tabel 1. Mengambil data dari tabel 1. Ya, gitu maksudnya ya. Nah, nanti data yang diambil dari tabel 1 ini, akan ditampilkan ke dalam data grid view. Dan jumlah data. Jadi data nanti yang ada di dalam tabel 1 ini, nanti dia akan dihitung dan dijumlahkan. Ada berapa sih data yang ada di dalam? Maka dia nanti akan ditampilkan di LBL jumlah. Itu nanti di sini. Nah, di sini dia. Berikutnya pada BTN simpan. Ini dia BTN simpan. Button simpan. Pada button simpan, jika salah satu text box yang dari 4 tadi itu kosong, maka akan memunculkan pesan data Anda tidak lengkap dan akan keluar dari exit sub. Namun jika lengkap semua, jika pada text box 1, 2, 3, dan 4 semuanya lengkap datanya, ada nama, ada NIS, ada nama, ada alamat, ada kota, maka dia akan nanti tidak akan muncul data Anda tidak lengkap, melainkan nanti dia akan jika kita klik BTN simpan, dia akan menyimpan data tadi. Perintah untuk menyimpan ke dalam database tadi, ini dia perintah untuk menyimpan data yang kita ketikkan tadi ke dalam database. Insert into table 1. Masukkan data ke dalam table 1, values. Nah, ini dia format penulisan untuk insert data ke dalam database, di mana ada tanda petik. Sebentar. Ada tanda petik, lalu tanda kutip koma, lalu tanda dan, NIS, lalu diulangi lagi, dan petik 2, baru petik 1. Ya, begitulah seterusnya. NIS, nama, alamat, kota. Tapi sebelum itu, kita tadi sudah membuat ya di sini. Kita sudah membuat NIS sama dengan txt NIS. Nama sama dengan txt nama.txt. Alamat sama dengan txt alamat.txt. Kemudian nanti data tadi yang kita ketik di text box tadi akan disimpan ke dalam tabel 1.
ketika sudah menyimpan dan berhasil menyimpan, maka akan muncul message box data sudah disimpan ke dalam database Anda. Nah, itu dia. Dan ini data baru ya. Kalau kita pencet data baru, itu ada kosongkan, di mana sub kosongkan ini text sama dengan petik 2 double petik 2. Bang, ini fungsinya apa? Jadi fungsinya ini ketika button data baru ini diklik, maka di text box ini yang tadinya berisi akan kosong, akan dibersihkan. Jadi itu dia arti dari perintah ini. Text sama dengan double tanda petik 2. Terus pada form load-nya kita klik pada form load-nya, kita panggil koneksi, kita panggil tampil data. Baik, kita beralih ke form input, form edit data, dimana data yang kita sudah input tadi masih bisa kita edit, masih bisa kita update, masih bisa diupdate. Misalnya kalau waktu saya input data saya Tegardo, dan kemudian saya merasa itu salah, itu kan bukan nama lengkap saya, maka saya bisa mengupdate data tersebut. Saya bisa tambahkan Tegardo, terus tambahkan lagi dengan nama kepanjangan saya, nama saya satu lagi, misalnya Budi Tegardo gitu. Oke. Jadi ini dia desain dari form edit. Ini ada combo box, button, ada text box, data grid yang besar. Ini dalam ada group box juga ya. Ada button ubah, button data baru, button keluar, button hapus. Oh ya, di sini juga nanti kita akan belajar untuk menghapus data ya. Cuma di sini kita akan belajar mengedit datanya. Baik, gini deh. Kita masuk ke codingnya. Yang pertama dan yang paling penting adalah kita import mysql.data.mysql file. Ya, ini harus ada. Kalau bisa ada. Terus kita query tampil as string, id as integer, list nama dan alamat dan kota as string. Lalu kita panggil sub tampil data, di mana query tampil ini sama dengan select bintang from tabel 1, mengambil data dari tabel 1. Lalu data tadi akan ditampilkan ke dalam data grid view 1. Ini dia data grid view satunya. Nah, jadi nanti data yang ada di dalam tabel 1 ini akan ditampilkan ke dalam data grid view. Oke. Kemudian di sini juga ada kunci data grid view, di mana user tidak bisa menambahkan kolom dan user juga tidak bisa mendelete-nya. Oke. Di sini ada sub kosongkan. Sub kosongkan ini berfungsi untuk yang tadinya text box ini berisi. Apabila diklik maka akan bisa langsung bersih.
Baik, ini dia. Tadi saya sudah menjelaskan BTN kosongkan, subkosongkan, di mana akan bertujuan untuk mengkosongkan textbox yang berisi. Kemudian saya akan menjelaskan BTN cari. Ini dia BTN cari, di mana kriteria string dan query cari string, dan di sini ini combo box ya. Di dalam combo box ini kami sudah mengatur akan terdapat beberapa item. Satu NIS, nama, alamat, dan kota. Dimana nanti teman-teman kalau mau menggunakan aplikasi ini bisa nanti memilih antara NIS, nama, alamat, dan kota untuk mencari data yang diperlukan di dalam grid view, di dalam data grid view. Ya, ini nanti if cmb kriteria.text sama dengan NIS, kemudian kriteria sama dengan NIS. Jika cmb kriteria sama dengan nama, maka kriteria akan berganti menjadi nama. Jika cmb combo box kriteria sebagai alamat, jika kalian memilih alamat, maka nanti kriterianya menjadi alamat. Jika kalian memilih kota, maka kriterianya akan kota. Jika kalian tidak mengisi, tidak memilih cmb kriteria tadi, maka akan muncul pesan kriteria pencarian belum Anda isikan. Di sini juga ada text box di mana setelah kalian memilih tadi antara NIS, nama, dan alamat dan kota, maka kalian bisa lagi memasukkan kata kuncinya. Bisa saja seperti nama, langsung saja ke namanya, misalnya Budi atau Andi gitu. Maka data akan mencari orang yang bernama Budi atau Andi. Nah, ini dia perintah untuk query carinya, untuk mencarinya. Select, ambil data dari tabel 1 di mana kriterianya, ini kriterianya seperti yang ada di text box kata kunci. Jadi ini dia text box kata kunci. Jadi nanti komputer ini akan mengambil data dari tabel yang menurut kriteria dan teks kata kunci. Jadi nanti di waktu kita menggunakannya, kita nanti bisa pilih nama, lalu kita ketikkan namanya, maka akan muncul nanti orang yang kita cari dengan kriteria yang kita isikan dan dengan nama yang kita isikan, gitu ya. Kemudian nanti data tersebut akan dimunculkan di dalam data grid view. Ya, yang data yang di dalam tabel 1 itu akan dimunculkan dalam data grid view. Ini dia jumlah data, di mana data yang di dalam tabel 1 itu akan ditotalkan berapa sih jumlahnya dan akan diinfokan ke kita melalui label, dan akan diberitahukan kepada kita berapa jumlah total yang ada di dalam tabel 1 itu, jumlah data yang ada dalam tabel 1 ada berapa totalnya. Oke, jika data yang kita cari tadi tidak ada, misalnya kita cari di kriteria pencariannya kita atur pada nama dan kata kuncinya kita kasih nama Andi. Jika nama Andi tidak ada di dalam tabel 1, maka akan muncul message box data yang Anda cari tidak ditemukan. Oke teman-teman. Kemudian BTN ubah. Tadi itu masih BTN cari ya. BTN ubah ini. Tadi akan ke sini ke private sub BTN ubah _ klik. BTN ubah sama dengan edit. Ini konfirmasi di mana ketika kita mengklik BTN ubah, maka akan muncul message box dan kita akan dikasih pilihan yes atau no. Kita akan dikasih pertanyaan, apakah Anda yakin ingin mengubah data?
Lalu kita akan dikasih pilihan antara yes dengan no. Bebas. Jika Anda memilih no, maka Anda akan keluar dari sub. Perubahan data tidak akan dilanjutkan. Namun jika Anda memilih yes, maka data Anda akan berubah. Data yang Anda inginkan berubah akan berubah, gitu dia. Nah, ini dia coding untuk pengubahan datanya. Di mana ada update tabel 1, set list. Di mana ini kalau menurut saya nanti gini, cara simple. Update memperbarui data dari tabel 1, di mana NIS-nya adalah NIS, atau ini di mana NIS-nya adalah NIS, atau dengan kata lain text.nis.text. Nama adalah nama, dengan kata lain text nama. Alamat adalah alamat, atau kata lain text alamat, dan begitu juga dengan kota. Dan ketika datanya sudah berhasil diupdate, data yang dari table 1 itu sudah berhasil diupdate, kita update, maka akan muncul message box, data sudah diupdate ya. Nah, maka akan muncul nanti message box, data sudah diupdate. Oke. Terus kita tampil data lagi biar datanya diperbarui lagi, di refresh gitu. Nah, itu dia. Terus ini hapus. Oke. Pada BTN hapus ini kita diminta untuk mengisi sama kayak mau mengubah tadi. Kita isi kriteria pencariannya, kita isi teks kata kuncinya, lalu kita cari, lalu kita pilih datanya dari data grid view, maka datanya akan muncul di sini. Lalu kita bisa klik hapus, di mana data nanti setelah kita klik hapus, data tersebut akan terhapus. Nah, ini dia kode program dari BTN hapus. If jika salah satu dari text box ini kosong, maka akan muncul message box, pastikan semua kolom terisi ya. Kemudian kita panggil koneksi, lalu kita di sini dim hapus data S3, dan hapus data sama dengan delete from tabel 1 where NIS sama dengan text NIS. Hapus data dari tabel 1 di mana NIS-nya adalah text.text, di mana NIS-nya adalah di mana NIS yang terdapat di text.nis ini akan dihapus dari tabel 1. Nah, jika penghapusan data sudah berhasil dilakukan, maka akan muncul hapus data berhasil. Oke. Ini keluar. BTN keluar ini gampang ini kode programnya. Close, buka kurung, tutup kurung. Dimana kalau kita klik keluar, maka akan keluar dari sub form ini, keluar dari bagian form edit. Nah, saya juga punya ini ya, data grid view, coding pada data grid view 1 ya. Ini kok kita bisa ke data grid view, kita bisa ke form design form edit, lalu kita double klik pada data grid view 1, maka akan muncul ini. Di sini dia akan mengambil data yang tampil di label id.text, akan diambil dari data grid view baris rows index, di mana cells ke 0, yang 0 ya, yang 0. Istilahnya gini deh.
di mana label ID .text akan mengambil data dari data grid view cells ke 0. Ya, inilah dia nanti. Jadi nanti nomor 2 itu akan tampil di label ID, dan text tenis, data yang ada di dalam text box text tenis akan diambil dari data grid view cells 1. Ini dia cell 1 berarti nis ya, cells 0 ID, dan data yang tampil di text box nama akan diambil dari data grid view cell ke-2. Ini dia nama. Txt alamat akan diambil dari data grid view, di mana itu nanti dari sel ketiga alamat ini. Dan txt kota akan mengambil data dari data grid view, di mana yang data grid view ini akan mengambil lagi dari sel keempat kota. Ini dia. Jadi txt ini dapat datanya dari data grid view, dan data grid view dapat datanya dari ini database ini dari sel ke-1, dan begitu juga lah dengan yang lainnya. Jadi begitu penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, 30. Sekian dari saya. Jadi begitulah akhir dari tutorial saya. Jika ada kesalahan pada video ini, tolong dimaafkan. Sekian dari saya.